Gadis berusia 25 tahun. Dia sangat ingin buang air kecil, tapi tidak diizinkan membuatnya sangat tidak puas. Sang ibu pakai untuknya korset yang dibuat diri untuknya. Dia bahkan dengan sengaja mengikat erat-eratnya kedua tali korsetnya. Untuk menghukum putrinya. Dia tidak izinkannya untuk melepasnya. Sang ibu tidak puas ketika merasa putrinya sedang menentangnya. Dia bahkan tidak mengizinkannya keluar di malam hari. Sang ibu terus-menerus menanyai Nalan. Bahwa apakah dia bertemu dengan Sedat sendirian. Nalan berulang kali kata bahwa bukan, sementara itu, sang ibu mulai menyalahkan Sedat. Bahkan dengan ayah Sedat, sang ibu pun tidak mengizinkannya. Dan dia curiga bahwa ayah Sedat memiliki niat buruk dengan putrinya. Memanfaatkan identitasnya yang adalah ayah mertua untuk melakukan tindakan buruk dengan Nalan. Nalan takut mengapa ibunya memiliki pemikiran seperti itu. Dia dibuat sangat marah oleh ibunya. Maafkan aku, ibu. Kuharap ibu bisa membiarkanku melepasnya. Tolong longgarkan talinya untukku. Setelah menanyai Nalan beberapa kali, si ibu akhirnya melepaskan tali korset untuk Nalan. Tetapi juga memperingatkannya untuk terakhir kalinya. Nalan terengah-engah dan mengangguk menyetujui semua permintaan ibunya. Nalan memakai bra berarti dia dicekik. Saat tali itu terlepas, Nalan sedang terburu-buru untuk pergi ke toilet. Setelah makan pagi, ayah Nalan hendak membawa pulang seluruh keluarga. Nalan baru saja duduk di sebelah Sedat. Ibu langsung menatapnya garang. Dia segera menyadari apa yang dia lakukan salah. Bergegas pindah ke tempat lain. Ayah Sedat melihat ibu Nalan ikut campur. Dia sengaja menciptakan kesempatan untuk mereka berdua. Menyuruh keduanya pergi ke hutan untuk jalan-jalan. Meskipun ibu Nalan tidak setuju. Tetapi tidak ada alasan untuk menolak. Hanya bisa melihat keduanya pergi. Namun Nalan baru saja keluar dan berhenti. Dia sudah berjanji dengan ibunya. Sama sekali tidak bisa lepas dari pandangannya. Sedat menunjukkan bahwa keduanya sangat serasi. Nalan juga tipe orangnya suka menghadapi pengakuan Sedat. Matanya selalu tertuju pada ibu di dalam kamar. Jelas orang yang dia suka berdiri tepat di depannya. Tapi dia tidak berani untuk mengaku. Ibu Nalan melihat Sedat melamar putrinya dengan matanya sendiri. Sedat mengeluarkan cincin berlian. Sampai saat ini, Nalan hanya sekali hidup jujur pada dirinya sendiri. Dia menerima lamaran Sedat. Hati Nalan mendambakan. Dia tahu bahwa jika dia pakai saja cincin ini, ibu yang terhormat tidak punya cara untuk mencegah. Dalam perjalanan pulang Nalan selalu melihat cincin di tangannya. Wajahnya senang ketika ibunya mengeluh sepanjang jalan. Dia merasa kehilangan muka. Keluarga Sedat adalah orang kaya pemula. Sama sekali tidak sesuai untuk keluarga mereka. Semakin banyak kamu bicara, semakin sulit untuk mendengarnya, diamlah. Aku mohon padamu diam saja. Jika tidak hatimu akan hancur. Tuhan akan menahan desahan putrimu sampai besok. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan putrimu untuk kami. Kamu sudah tahu ya? Pada akhirnya, ayah Nalan tidak tahan lagi. Setelah diingatkan sepanjang jalan, ibu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Air mata Nalan jatuh seperti hujan. Hanya ayah yang bisa memberinya sedikit kehangatan. Nalan baru saja pergi, Sedat segera datang menjemput Emily. Cincin itu juga diatur oleh Emily. Keduanya yang sudah lama tidak bertemu, lalu berdua pergi ke apartemen. Ternyata Emily sangat pandai menggoda pria. Tidak heran Sedat jatuh cinta padanya. Ini juga ironis untuk mengatakannya. Nalan masih bodoh dan tidak tahu apa-apa sekarang. Dia masih melamun tentang kisah sang putri dan pangeran kuda putih. Tapi suatu hari kamu harus terbangun dari mimpi. Jelas tahu itu hanyalah mimpi. Tapi Nalan terbangun dengan perasaan yang sangat menyesal. Mereka hanya berpisah selama 1 hari, tetapi dalam mimpinya, hanya dia. Nalan mandi untuk menghapus dosanya. Pada saat yang sama menghapus nostalgia Sedat. Sudah hari untuk upacara pertunangan. Meskipun ibu Nalan merasa sangat tidak nyaman. Tapi tetap dengan cermat menyiapkan pesta makan malam untuk putrinya. Nalan dalam gaun merah muda berdiri di tepi pantai. Dia sedang menunggu kedatangan tunangannya. Wartawan yang berdiri di luar pintu segera datang. Sedat membawa seluruh keluarga ke rumah Nalan. Keluarga Nalan berbaris di luar pintu untuk menyambut. Ibu Nalan melirik putrinya. Artinya untuk menyuruhnya tetap tenang setiap saat. Sedat membawa buket bunga ke Nalan. Setelah kedua keluarga membahas pertunangan, mereka berfoto bersama di rumah Nalan.
Sekarang betapa manisnya senyum Nalan. Nanti air matanya akan saya asin. Ketika keduanya bertukar cincin pertunangan, Sedat resmi menggandeng tangan Nalan. Mengenakan cincin untuknya, Ibu Nalan berdiri di sampingnya sambil menggertakkan giginya. Giliran Nalan. Selama proses berlangsung dia hanya berani menyentuh tangan Sedat dengan ujung jarinya. Akhirnya masih harus menggunakan sedikit tenaga untuk pakai cincin itu untuknya. Ayah Nalan menangis terseduh-seduh mengirimi putrinya harapan yang paling tulus. Dia berharap putrinya menjadi pengantin yang bahagia di dunia ini. Saat giliran ibunya, tenggorokannya tercekat. Yang tidak bisa berkata apa-apa tapi Nalan masih memegang tangan ibunya. Sekarang ibunya benar-benar tenang. Nalan dan Sedat akhirnya melakukan kontak intim pertama mereka. Setelah upacara selesai Sedat mengundang Nalan. Dia berharap memiliki kencan pribadi dengan tunangannya. Setelah Ibu Nalan diajar oleh suaminya sekali, yang telah kehilangan hak pemilikan rumah, jadi dia harus setuju. Setelah berpamitan dengan orang tua Sedat, ibunya membawanya ke ruang bawah tanah lagi. Dengan alasan memperbaiki pakaian putrinya, dia mengikat simpul mati di tubuh putrinya. Lalu menyalakan api untuk meninggalkan bekas yang jelas. Untuk melindungi keperawanan putrinya, dia menambahkan seutas tali. Si ibu memperingatkan Nalan sekali lagi. Jika dia berani melampaui batas, dia akan membakar rumah ini. Agar dia dan ayahnya untuk mati dalam api. Menghadapi ancaman ibunya, Nalan harus biarkan ibunya melakukan semuanya yang dia inginkan. Meskipun dia berteriak kesakitan dan memanggil ibunya, tangan kejam ibunya tidak berhenti. Dia berdoa sambil menarik tali. Sepertinya tidak peduli dengan hidup dan mati putrinya. Nalan diremas dengan erat tidak bisa bernafas. Dia hampir muntah makan malamnya. Ibu memberi Nalan telepon pra-jailbroken. Di dalamnya tidak hanya ada pelacak. Ada juga alat penyadapan selama seluruh perjalanan. Setiap kali telepon harus menelepon ibunya. Nalan tidak bisa memahami perilaku ibunya. Dia meninggalkan rumah dengan Sedat di bawah pengawasan banyak orang. Meskipun dia tidak terlihat oleh ibunya. Nalan duduk di dalam mobil tetapi masih merasa seperti duduk di atas wajan berisi minyak mendidih. Karena ibunya masih berhubungan dengannya, dia tidak dapat melakukan kontak normal dengan tunangannya. Ibunya seperti mata-mata yang menguping pembicaraan keduanya. Dalam perjalanan Sedat mengetahui bahwa ia sedang diikuti. Ternyata wartawan mengejar. Ibu Nalan terus menelepon Nalan di telepon. Nalan takut ditemukan dia memegang ponselnya. Untuk memotong pengejaran para reporter itu, Sedat harus membawa Nalan kembali ke apartemennya. Nalan kesulitan bernapas begitu turun dari mobil. Namun untuk melengkapi kencan keduanya, dia menahan. Memasuki ruang apartemen, Nalan merasa semakin sulit untuk bernafas. Organ dalamnya juga sakit. Satu-satunya cara adalah pergi ke kamar mandi untuk melepas pakaiannya. Tetapi Nalan tidak bisa meminta bantuan Sedat. Dia hanya bisa mencoba minum air untuk menenangkan diri. Tetapi tidak berguna. Mendengar suara pecah dari sisi putrinya, ibu di rumah sangat khawatir. Dan putrinya muntah di toilet. Segera tercekik oleh korset. Sedat berdiri di luar menunggu Nalan. Tetapi Emily terus menelepon. Mendengar putrinya muntah, sang ibu akhirnya menyadari apa yang terjadi pada putrinya. Dia terus menyuruh putrinya pergi. Tetapi ketika Nalan menundukkan kepalanya, dia melihat banyak kosmetik wanita diletakkan di wastafel. Ada juga sepasang sikat gigi di cangkir. Nalan melihat pemandangan yang sangat menyakitkan ini. Dia ingin mencari Sedat untuk bertanya dengan jelas. Berharap mendapat penjelasan yang masuk akal. Tetapi setelah Nalan keluar dari kamar mandi, dia tidak bisa membedakan arah. Jeritan ibunya semakin membuatnya gugup. Tanpa sadar Nalan menarik tirai dan memasuki sebuah ruangan berwarna merah muda. Tempat tidur bundar besar yang menarik perhatiannya. Benda-benda yang tergantung di dinding dan dekorasi ruangan membuat Nalan tidak berani mempercayai matanya. Nalan tidak mengalami kehidupan berpikir bahwa dia berlari ke rumah jagal. Dia takut mundur. Air mata kesakitan mengalir di sudut matanya. Tapi saat ini tunangannya juga datang ke kamar. Setelah Nalan melihat Sedat, dia menunjuk ke objek yang ingin dia tanyakan. Tetapi karena keterbatasan korset, kekuatannya habis, Nalan jatuh ke tanah. Dan Sedat berdiri membeku di tempat. Doa ibu tak henti-hentinya terngiang di telepon. Dia tidak tahu sekarang bahwa Nalan pingsan. Ibu begadang semalaman memandangi laut.
Perilaku Nalan telah mencapai batas terakhirnya. Konservatif yang terukir di tulangnya tidak bisa dihancurkan. Si ibu segera memanggil pengasuh untuk datang. Menyuruhnya ketika memandikan Nalan, harus memeriksanya dengan seksama. Untuk melihat apakah ada tanda di tubuhnya. Setelah Nalan bangun, dia terbaring di rumah sahabatnya. Dia sendiri tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Nalan samar seperti amnesia. Tidak punya waktu menjelaskan banyak hal kepada teman dekatnya. Nalan segera berlari pulang secepat mungkin. Ketika dia naik ke atas, dia kebetulan bertemu dengan pengasuh. Dia memberitahu pengasuhnya bahwa dia memimpikannya sedat lagi. Sekarang dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Percakapan dua orang kebetulan terdengar oleh ibu yang turun ke bawah. Ibu membawanya ke ruang bawah tanah. Lepaskan tali ikat korset untuknya. Juga terus-menerus menginterogasinya. Mengapa datang ke apartemen bersamanya? Apakah keduanya melakukan tindakan intim? Nalan berulang kali kata tidak ada. Akhirnya harus bersumpah di depan ibunya. Ibu baru dengan enggan mempercayainya. Tapi saat Nalan mandi, pengasuh melihat sekelilingnya dengan sikap aneh. Ibu yang bersembunyi di pojok menguping percakapan antara dua orang. Tapi Nalan tidak tahu. Masih membahas detail mimpi dengan pengasuh. Mendengarkan konten tak tahu malu putrinya. Ibu segera membawa putrinya ke rumah sakit. Dia ingin ke dokter periksa dengan matanya sendiri. Apakah putrinya masih utuh atau tidak? Jangan lupa like dan follow. Episode selanjutnya akan lebih menarik.